disukai oleh sosok gaib dan sering mengalami kerasukan. Sosok matanya tajam, namun kosong dan hampa. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Emaria Haris, Emma, kelahiran bulan 8 tanggal 15. Sosok jin yang berada dalam dirinya tak kunjung pergi setelah 11 tahun bersemayam dalam tubuhnya. Energi negatif yang dikeluarkannya begitu besar sampai Emma tak sanggup lagi menahannya. Karma apakah yang sedang dihadapi oleh Emma? Ada konspirasi di sini. Perebutan harta warisan. Entah kenapa saya sangat menghargai sekali apa yang kamu alami dan itu sangat menderita sekali pastinya tentu. Kasus warisan ini agak sulit untuk dipecahkan, untuk diselesaikan karena sudah sekian 40 tahun lebih kalau nggak salah ya. Jadi baru mau diurus gitu. Nah terus saya pribadi sebenarnya nggak ikut campur, cuma saat itu papa saya karena lelah, udah papa nggak mau ambil deh. Terus aku bilang, papa selagi memang hak papa ambil, tapi kalau itu di luar hak papa nggak boleh. Kalau papa nggak mau urus, kasih surat kuasa, biarin Emma yang maju. Pokoknya Om nggak setuju kamu ngurusin warisan ini. Kamu itu anak kemarin sore. Tahu apa kamu, ha? Lagian status kamu itu cuma cucu. Oh, jangan-jangan kamu mau menguasai warisan kami ya? Tante, Om, Emma nggak berpikir sampai sejauh itu. Yang Emma pikir, Emma hanya untuk membantu Bapak. Udah itu aja. Tapi kamu nggak punya hak untuk ikut campur warisan kami. Aku memang nggak punya hak, Tante. Tapi Bapak ada haknya di situ. Dan saya mewakili Bapak sebagai anak tertua. Harusnya bukan kamu. Tapi Om yang ngurusin semua ini. Kamu tuh nggak punya hak apa-apa. Oh, nggak usah khawatir, Om. Papa udah bikin surat kuasa di warisan itu. Jadi saya sepenuhnya yang akan mengurus. Pokoknya Om nggak mau tahu ya. Om nggak mau kamu ngurusin warisan ini. Lebih baik kamu mundur sekarang. Keras kepala kamu. Terserah ya. Tante sama Om setuju atau enggak? Yang jelas sekarang surat warisan itu saya yang urus. Sekali menangkap. Emma, tunggu. Emma. Emma tunggu, Emma. Apa lagi sih, Tante? Tante ingatkan sekali lagi ya. Tante ngomong sama kamu. Kamu jangan pernah lagi ikut campur masalah warisan ini. Atau kamu akan menyesal. Kenapa? Takut nggak kebagian warisan ya? Kamu Gak usah pakai kekerasan, Tante. Yang baik-baik aja sama aku. Tante ingat ya, aku nggak akan biarin Tante untuk menampar aku kedua kalinya. Karena mulai sekarang aku yang akan urus warisan itu. Dan itu artinya, aku akan bilang ke Papa kalau jatah Tante dinyahkan saja. Karena jatah Tante sudah habis, sudah tidak ada lagi dan Tante tidak punya apa-apa lagi. bukan aku yang akan menyesal, Emma. Tapi kamu yang akan menyesal. Rasakan kamu, Emma. Itu akibatnya jika kamu berani menantangku. Jin yang merasukimu itu akan menghancurkan hidupmu dan akan membuatmu menderita hingga kau menyesal tak berurusan denganku. Yang bikin saya keras hati, yang bikin saya ngelawan sama orang tua saat itu, dia penyebab semua saya malas sholat, itu dia.
Maaf, Mbak. Saya akan ganti rugi. Maaf, maaf. Enak banget ya kamu minta maaf. Saya ini nggak terima pegawai yang nggak becus kerja di sini. Jadi mulai sekarang, kamu saya pecat. Tolong kasih saya kesempatan lagi, Mbak. Saya butuh pekerjaan ini. Kasihan anak saya. Saya nggak peduli. Mau anak kek, mau siapa kek. Yang jelas, kamu saya pecat. Sekarang saya pergi. Sana. Emma, kamu ini keterlaluan ya. Kalau ada masalah kan bisa bicara baik-baik. Jangan sampai maki-maki. Gimana kalau dia sakit hati dengan kata-kata kamu? Ibu, ini urusan aku bukan urusan ibu. Jadi ibu nggak usah ikut campur. Kamu itu berubah sekali ya. Sekarang jadi kurang ajar sama orang tua. Dulu nggak ada seperti ini kamu. Emma! Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Berhenti. Sadaqallaahul azim. Aduh, Bu. Udah deh, Bu. Nggak usah ngaji-ngaji, Bu. Aduh. Isek banget sih. Ada apa, Emma? Ada apa? Ibu itu ganggu konsentrasi aku, tau nggak? Aku itu lagi ngitung pemasukan ke kita. Emma, harusnya kamu itu berhenti dan ikut ibu mengaji. Emang ngaji bisa ngasilin uang? Kalau bukan aku yang kerja, siapa yang cari duit di sini? Nggak ada kan? Bukan begitu, Emma. Udah deh, aku lagi nggak mau dengerin sama ibu. Yang jelas, ibu ini nggak bisa apa-apa ya. Ibu cuma ibu rumah tangga yang kerjanya cuma bebenah, ngepel, nyapu, udah. Nggak ngerti gimana caranya. Jadi ibu mentang-mentang ibu rumah tangga gak ada gunanya ya? Ya emang gitu kan? Emma, cukup. Jaga sikap kamu ke ibu kamu. Emang bener kan? Ibu ini cuma ibu rumah tangga yang cuma ngurusin kita makan, tidur, bebenah, nyapu, udah. Gak ngerti gimana caranya cari uang. Emma, dengar. Meskipun ibumu cuma ibu rumah tangga, tapi dia yang mengatur keuangan kita. Rajim, Pak. Aku nggak ngerti kenapa akhir ini Emma berubah. Iya, Bu. Bapak juga mikir gitu. Nggak di Depok katanya dia. Kelihatan ya. Bisa aja Ibu. Suka ngelucu juga Ibu. Iya, itulah Ibu. Emma, ayo duduk. Bapak mau kenalin kamu sama anak teman Bapak. Namanya Tama. Astagfirullahaladzim. Tama, kamu kenapa, Tama? Om, Bu, saya pamit dulu ya. Tama. Kamu mau kemana, Tama? Enggak, Om kan belum kenalin kamu sama anak, Om. Om, tante saya pamit dulu. Tama? Kenapa tuh anak? Pak, gimana kalau Emma kita jodohin? Siapa tahu dia nggak uring-uringan lagi. Iya. Terus gimana? Kemarin juga sudah 3 laki-laki yang ingin kita jodohkan. Tapi berakhirnya juga kayak tadi. Oh, jadi ibu ya yang nyuruh bapak buat kenalin aku sama cowok-cowok itu? Iya. Bukan begitu, Emma. Maksud ibu kalau kamu dijodohkan, siapa tahu kamu nggak uring-uringan lagi. Hah? Uring-uringan? Yang ada malah tambah malu, Bu. Emma, jangan salahin ibu kamu. Ibu kamu itu mau yang terbaik buat kamu. Ibu kamu juga nggak tahu kalau jadinya seperti ini. Maafin ibu, nak, kalau kamu tersinggung. Awas ya, Bu. Jangan jodoh-jodohin aku lagi. Aku ini lagi gedein bisnis aku, Bu. Aku bisa kok cari suami sendiri. Saya benar-benar kecewa ya, Mbak. Saya udah bayar mahal, tapi barangnya jelek begini. Saya pesennya apa, datangnya apa? Iya, biasa lama tambah parah. Barangnya kecil semua. Bagaimana sih kalau jualan? Bu, stop ya. Di sini tuh kualitasnya bagus-bagus. Sebelum dikirim tuh saya dicek dulu. Alah, alasan. Kok alasan sih? Jangan-jangan emang alasan ibu-ibu aja nih supaya minta ganti rugi terus uangnya kembali, ya kan?
Mbak jangan nuduh saya sembarangan ya. Ini kok buktinya. Pokoknya kami minta ganti rugi. Siapa suruh belanja online? Belanja online juga harus bener Mbak. Jangan kayak gini, ini nipu namanya. Bukan penipu dong, emang begitu. Itu namanya jalur online seperti itu. Ibu-ibu ngerti nggak sih kalau belanja online? Kalau jualan tuh yang bener dong Mbak. Pokoknya kalau toko ini nggak mau ganti rugi, pokoknya kita obrak-abrik aja toko ini. Tenang, ibu-ibu harus tenang ya. Kalau emang kalian rugi, nanti biar saya ganti ruginya ya. Apa yang diganti? Emma, udah biar bapak yang ganti ya. Ini, cukup uangnya? Makanya kalau kerja tuh yang benar, jualan tuh yang benar. Bu, kalau pesen tuh yang benar, Bu. Ibu kali yang salah. Kita udah pesen bener. Nih, barangnya. Saya balikin. Nyesel kita buat balikin. Pak, kenapa dikasih sih? Nanti jadi kebiasaan, tahu gak sih? Emma, kamu nggak boleh gitu. Sama pelanggan tuh nggak boleh kasar-kasar. Sabar. Iya, nyari pelanggan tuh nggak gampang. Iya, tapi aku nggak bakal rusak kok gara-gara pelanggan kayak gitu. Kita ganti rugi seenaknya. Rugi barang, rugi duit. Iya, Pak. Apa? Gudang terbakar? Bahaya, apinya sudah besar. Aku mau lihat foto koang. Iya, udah ikhlasin aja. Udah nak, ikhlasin nak. Ini udah kena Allah nak. Ya udah, kamu sabar Emma ya. Habis semua usahaku yang aku bangun bertahun-tahun. Sabar Emma, ikhlaskan. Ini semua kehendak Allah. Nanti diganti sama Allah ya nak. Ibu nggak ngerti apa yang aku rasain. Ini usahaku yang aku bangun bertahun-tahun semuanya terbakar, Bu. Ibu ngerti nggak perasaan aku? Astagfirullahaladzim nak. Kamu ngomong gitu nak, ini orang tuamu. Bu, udah deh Bu. Yang Ibu tahu itu cuma pekerjaan rumah tangga, ngurus anak di dapur, udah itu aja. Kamu tuh tidak pantas nak ngomong seperti itu kepada ibumu sendiri. Emma tahu, Ibu itu ibunya Emma. Tapi Ibu bisa apa sih, Bu? Ibu selama ini cuma bisa minta uang sama Bapak. Ibu nggak berguna. Jaga mulut kamu ya. Jangan pernah kurang ajar sama ibu kamu. Dia itu ibu kamu yang membesarkan dan melahirkan kamu. Kamu juga bisa begini karena ibu kamu. Ngerti kamu? Kamu nggak apa-apa kan? Emma, Emma. Kejadiannya itu 2009. Saya ngehnya itu 2009. Saat itu saya ngerasa stuck in every condition gitu. Maksudnya dari segi rezeki, dari segi jodoh itu stuck saat itu. Terus entah kenapa waktu saya lagi jalan ke dekat sekitar rumah itu ada pengobatan ruqyah. Nggak tahu kenapa kayak ketarik aja kepengen nanya gitu. Kamu nggak apa-apa sekarang. Lebih baik kamu istirahat di rumah. Makasih Pak Ustadz. Hati-hati. Orang yang tadi di Ruqyah ya? Iya, yang saya tahu kan Ruqyah itu bisa menghilangkan godaan-godaan makhluk gaib yang hidupnya susah. Pak Ustadz, apa saya bisa meruqyah diri saya, Pak Ustadz? Karena saya tidak tahu sampai sekarang apa yang terjadi pada diri saya, Pak Ustadz. Saya sering kesurupan, rezeki saya seret, dan saya belum bisa dapat jodoh sampai sekarang, Pak Ustadz. Insya Allah saya akan bantu. Bisa? Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah jin yang merasuki tubuh manusia ini. Aku diperintahkan
untuk mengacaukan hidup manusia ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Siapa yang menyuruh kamu? Dewi! Dewi adalah Tuhanku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahusu sinatu wa la naumu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasma'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa asya kursiyyu samawati wal ardi wal aliyyul azim. Allahu Akbar. Kamu keluar dari tubuh ini sekarang juga. Keluar. Allahu Akbar. Edi! Edi! Apa? Emma sedang menjalani ruqyah. Tapi kenapa nggak bilang pada kami ya? Saya juga nggak tahu, Pak Edi. Tapi yang saya dengar, jinnya susah keluar dari tubuh Emma. Kalau gitu, kita susul Emma, Pak. Ibu khawatir dengan keadaan dia, Pak. Ayo, Pak, sekarang. Ya udah, sekarang juga kita ke sana. Allahu Akbar, keluar dari tubuh ini sekarang juga. Aku nggak mau keluar. Soalnya Tuhanku yang melindah. Ayo keluar. Allah, kamu kenapa? Lah. Aku tidak akan keluar juga ini. Hentikan! Tidak! Edi! Aku mohon maaf lahir dan batin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Emma. Emma? Gimana Pak Ustadz? Keluar dari kata-kata Emma. Kalau yang menyuruhnya itu Debbie. Aku harus balas dendam sama Tante Debbie. Dia benar-benar keterlaluan. Tante emang dia benar-benar aku. Jangan emosi. Emma. Tunggu, jangan emosi Emma. Pak, lepasin Pak. Aku harus ketemu sama Tante Debbie Pak. Dia harus bertanggung jawab. Bapak nggak setuju sama yang kamu lakukan itu, ha? Bagaimanapun juga, Tante Debbie itu adik Bapak, ha? Kamu harus hormati dia. Menghormati orang seperti dia. Dia sudah menzalimi aku, Pak. Aku diguna-gunain sama dia, Bapak ngerti nggak? Sabar. Pak, dia sudah jahat sama aku, Pak. Bisnis aku hancur. Dan sekarang sudah tidak ada laki-laki lagi yang mau sama aku, Pak. Dan sekarang aku mau ke rumah dia. Aku mau minta pertanggungjawaban sama dia, Pak. Lepasin, Pak. Emma! Emma, tunggu. Emma, tunggu Papa. Emma. Pak, lepasin aku, Bapak. Lepasin. Kamu ya? Bapak nampar aku. Lagian, apa bedanya kamu sama tante kamu? Kalau kelakuan kamu sama kayak dia. Ya udah. Kita lupain kejadian ini. Dengan demikian, Allah akan mencarikan rezeki yang banyak buat kamu. Dan jodoh yang baik buat kamu. Maafkan Bapak ya, sudah memukul kamu ya. Silakan Mbak Emma pilih barang-barang yang sekiranya cocok. Bayarnya belakangan aja, kalau barangnya sudah laku terjual. Jadi saya bisa bayar setelah barangnya laku, Pak? Tentu. Kita kan sudah lama bekerjasama, jadi saya percaya sama Mbak Emma. Makasih banyak loh, Pak. Jangan sungkan, silakan. Ya. Mbak kenapa Mbak? Iya, Pak. Ini masalahnya sudah beberapa bulan. Masa ngurusin harta warisan keluarga saya yang nggak beres-beres sih? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Berapapun biayanya saya akan bayar. Tolong diselesaikan secepatnya. Siang. Emma, menurut Papa masalah warisan itu kita lepaskan saja. Papa nggak mau. Kamu nanti kenapa-kenapa. Iya, Nak. Warisan itu riskan. Gara-gara warisan, keluarga bisa bermusuhan. Jadi nggak baik. Tapi Bu, Pak, di dalam warisan itu ada hak Bapak. Bapak nggak lihat gimana perlakuannya Tante Debbie ke aku? Aku diguna-guna lah buat dapetin warisan itu. Terus sekarang kita nyerah gitu aja.
Ya udah, terserah kamu. Tapi nanti kalau masalah ini udah beres, kamu jangan lupa bagi ke Tante Debbie dan suaminya. Kalau perlu, kita bagi rata. Dibagi rata ke Tante Debbie? Iya. Ini Bapak gimana sih? Ini nggak adil dong. Ini sudah keputusan Bapak. Kalau kamu nggak mau mengikuti keputusan Bapak, ya udah. Jangan salahkan Bapak kalau Bapak tarik lagi surat kuasa itu. Ya udah, oke. Akhirnya. Gimana? Sudah puas dengan pembagian harta warisan itu? Om puas. Kalau Om tahu dari dulu kamu bisa menyelesaikan masalah ini secepat ini, Om menyesal. Kenapa nggak dari dulu Om kasih masalah warisan ini ke kamu? Iya Om, dari dulu ya aturan ya Om ya. Dengan cara yang baik-baik, dengan cara kekeluargaan. Jadi nggak usah pakai cara-cara guna-guna gitu buat dapetin warisan, ya kan? Terus kalau udah dapet warisan, pada kesenengan deh. Kamu ngapain ngomong sambil ngelirik-ngelirik tante kayak gitu? Kamu nuduh tante? Tante? Tante kenapa ngerasa tertuduh ya? Emma, kamu nggak punya bukti ya kalau tante yang lakuin itu? Ah iya, Emma emang nggak punya bukti apa-apa. Tapi tante, yang tahu kebenarannya benar atau tidak hanya tante. Jadi tante pikirin itu. Anak ini makin lama makin lancang. Aja kamu. Mana ini? Jin itu Mas, kamu dari mana aja sih? Kamu kenapa Emma? Masih tengah malam gini kok kamu sudah bangun? Aku kebangun Mas, tadi aku mimpi buruk. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kamu tenang ya. Nggak ada apa-apa kok, ya. Sudah, kamu jangan khawatir ya. Udah, kamu tidur lagi, Gi. Yuk. Aku takut Mas. Tadi aku ketemu Jin yang... Enggak, kamu tenang aja. Ya, yaudah sekarang kamu tidur lagi ya. Kamu cuma kecapean aja kok ya. Sudah, yuk kamu tidur lagi yuk. Dasar orang nggak tahu diri nih. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa ini Bu? Supplier yang biasa kita pesan barang. Dia kabur Bu. Bahkan kita sudah transfer uang, dibawa dia juga Bu. Uangnya dibawa kabur? Iya. Semuanya? Iya. Aduh, mana aku udah transfer banyak lagi. Aku rugi besar nih. Terus nanti orang-orang pada minta ke aku gimana nih? Mau makanan manis? Emma, gimana ini? Mana pesanan barang kita? Kalau emang barang pesanan kami dikasih, kembalikan saja uang kami. Iya benar. Balikin aja. Tunggu. Ini sepenuhnya bukan salah saya. Tapi pihak supplier yang sudah menipu saya, Bu. Terus gimana dengan nasib uang kami? Nanti uang Ibu akan saya kembalikan. Ibu tunggu aja ya. Kita itu udah nggak bisa nunggu ya. Bisa aja kan kamu itu bohong, suruh kita nunggu-nunggu terus kan? Ya, pokoknya kita mau kamu balikin uang kita semua. Lah ya nggak apa-apa, Ibu. Saya benar-benar sudah tidak punya uang, Bu. Saya janji saya akan ganti rugi, saya akan bayar. Kami nggak mau tahu, kembalikan uang kami atau kami ambil semua barang-barang yang ada di sini. Udah. Bu, jangan diambil.
Ibu, aku ini udah rugi uang. Masa aku harus rugi barang juga sih? Udah, ini ujian untuk kita. Dengerin aku. Uang masih bisa kita cari, Emma. Tapi nyawa kamu, ya. Oke, kamu tenang ya. Ayo. Tunggu. Bapak mana? Ayo, Bapak. Pak! Buka pintunya, Pak! Pak! Ibu takut ada kenapa-kenapa sama Bapak di dalam. Mas Yoga! Yaudah. Sekarang Ibu mundur dulu ya sama kamu ya. Biar aku dobrak pintunya. Pak! Lagi, Mas. Pak! Pak! Astagfirullahaladzim. Pak! Pak! Pak, bangun, Pak! Pak! Bangun, Pak! Pak! Bapak bangun, Pak! Maafin Emma, Pak. Maafin Emma. Emma ikhlasin, Emma. Biar Emma aja yang maafin. Mama udah gak ada, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Jenazahnya Pak Edi sudah siap dimakamkan sekarang. Jadi kami ingin jenazahnya diberangkatkan sekarang, Bu. Enggak. Jangan. Biarin Bapak sama Emma di sini. Gak mau. Jangan, Pak. Jangan. Emma, sebagai kamu ikhlasin jenazah papa kamu ya. Biar orang-orang di sini bisa segera mengangkatnya, ya. Jangan, Mas. Emma mau sama Bapak. Ikhlasin, Nak. Ini udah kehendak Allah, Nak. Enggak, Bu. Ujian untuk kita, Nak. Mama gak boleh pergi. Ayo kita angkat sekarang. Jangan dibawa. Emma. Emma, tunggu dulu, Emma. Emma, tunggu dulu. Kamu kemana, Emma? Aku mau pulang, Mas. Aku mau pulang sekarang. Oke. Kalau kamu pulang sekarang, kita pulang sekarang ya. Oke? Ayo. Kamu tidak akan pernah lepas dari cengkramanku, Emma. Emma. Kamu kenapa, Emma? Emma, bangun, Emma. Emma. Halo! Emma! Lepasin, Mbak. Lepasin, Mbak. Emma, sudah, Pak, sudah. Minggir kalian. Emma. Kalian boleh bubar. Emma, kamu lihat aku, Emma. Kamu sadar. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya. Kalian hati-hati pulang ya. Iya, Pak. Ayo kita pulang. Tante Debbie! Emma! Tante, 2 kali ya Tante guna-gunain aku, Tan. Terus sekarang apa lagi? Maksud kamu apa ya, Emma? Udah deh, Tan. Nggak usah pura-pura bego. Aku udah kasih semua bagian Tante, Tan. Sekarang Tante masih kayak gitu sama aku. Tante tega banget. Aku ini ponakan Tante. Kamu jangan asal nuduh. Apa buktinya kalau memang Tante yang guna-gunain kamu? Oke, Tante mau bukti. Kita ke tempat Rukiah aku. Kita tanya di siapa yang akan ngeguna-gunain aku. Itu nggak bisa jadiin bukti. Bisa aja Ustaz kamu itu bohong. Bilang aja Tante takut ya kan? Tante takut kalau Tante ketahuan Tante yang udah guna-gunain aku. Kalau bukan gara-gara aku, Tante udah jadi gembel. Emma, mulut kamu tuh pedes tau nggak? Makanya banyak orang yang guna-gunain kamu. Sudah. Kalian gak usah ribut di sini. Malu kalau sampai ketahuan warga. Emma, ayo kita pergi sekarang. Mas! Emma. Kamu kan tahu sendiri Tante Debbie yang udah guna-gunain aku, Mas. Aku tahu, Emma. Tapi masalah kita nggak punya bukti yang kuat. Mas, Ustadz yang Rukiah aku kan udah bilang siapa yang guna-gunain aku, Mas. Kita harus minta tanggung jawab. Emma, dengerin aku. Kalau cuman katanya orang,
bukti kita nggak akan kuat, Emma. Emang dia yang sial? Malah nyalain orang. Sudah. Ayo, kita pergi sekarang. Emma. Tante, aku akan balas dendam. Emma, dengar. Tante harus bertanggung jawab atas semuanya. Emma, dengar. Ya, Emma, dengar aku, Emma. Mas, kamu tuh ngapain sih, Mas, ngalang-ngalangin aku? Aku ini ingin membongkar semua kejahatannya Tante Debbie. Aku ngerti, Emma, tapi masalah kita belum punya bukti yang kuat. Kamu sabar dulu, kamu tenang dulu. Aku nggak mau sampai tante kamu bisa ngubah semuanya ya. Mas, dia itu udah guna-gunain aku. Mas, kamu ngerti nggak sih? Aku ngerti, Emma. Kita masih punya banyak waktu untuk membongkar siapa tante kamu. Kita akan cari bukti yang kuat ya. Kamu tenang aja, oke? Pokoknya aku nggak mau tahu. Emma, tapi Emma. Mas, udah ya, Mas. Stop ngalang-ngalangin aku. Aku harus bongkar semua kejahatan dia. Lihat saja, Emma. Aku akan menghancurkanmu. Aku nggak peduli walau kamu itu keponakanku. Biar kamu tahu rasa. Emma. Sakit. Emma. Sakit. Emma, kamu kenapa, Emma? Emma, istighfar, Emma. Sakit. Emma, astagfirullahaladzim. Emma, istighfar, Emma. Emma. Sakit. Emma, istighfar, Emma. Istighfar, nak. Emma, jangan ganggu saya. Pergi kalian. Emma, istighfar, Emma. Pergi kalian. Sadar, Iya, nak. Emma. Ini aku suami kamu, Emma. Emma, kamu istighfar, Emma. Jangan halangi aku. Emma, istighfar, nak. Istighfar, nak. Pergi kalian. Sakit. Hentikan. Hentikan. Mungkin bihi lagi masai awasi aku si usama wati yang ada. Wala aja. Irfan! Kamu kenapa, Irfan? Tolong! 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 Tuh, Ronda, udah malam nih. Lapar gue. Ada yang minta tolong tuh. Kayaknya suaranya dari rumah Pak Edi tuh. Iya ya. Yuk, kita samperin aja. Ayo, buruan. Pak! Ada apa ini, Bu? Sayang, Pak! Bangun, Irfan. Bangun. Ayo dong, Pak, tolong. Bangun, Irfan. Kita serang mereka. Jadi ini nih. Bu, ini mah kesurupan, Bu. Siapa kalian? Kalian jangan ikut campur. Kita mah gak berani. Kamu tolong! Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Diam! Panas! Allahumma zibra binas malik binas binas. Nama kamu siapa? Nama aku Beruang. Ayo kita main. Mama udah bangun. Aduh, Ma, sakit. Mama. Untung belum kejauhan HP ketinggalan.
Amanda? Ini kan boneka Amanda. Amanda? Aduh, lepasin aku. Amanda? Emma, jangan! Astagfirullahaladzim. Amanda, nak, bangun nak. Amanda, ini mama sayang. Amanda? Amanda? Amanda takut, Nek. Amanda takut. Amanda, ini mama sayang. Aku gak mau dipegang sama mama. Mas, ini kenapa sih? Bu! Nenek, usir mama dari sini. Aku gak mau ada mama di sini. Enggak sayang, mama gak nyakitin kamu, nak. Aku gak mau nak sama mama. Emma, kamu pergi dulu, nak. Iya, Emma. Mas. Sebaiknya kita keluar dulu ya. Biarin Amanda sama Mama di sini ya. Mas, dia kenapa ketakutan begitu sama aku, Mas? Iya, aku akan jelasin itu di luar ya. Oke, ayo kita keluar. Udah, kamu pergi aja. Ayo sana. Mama jahat, Dek. Aku takut. Amanda, Mama itu nggak jahat. Mama itu nggak sadar apa yang dia lakukan. Kan ada nenek. Apa? Ini semua gara-gara aku. Iya, Emma. Tapi Mas, Amanda itu anak aku sendiri, anak kandung aku. Nggak mungkin aku ngelakuin itu. Tapi ini kenyataannya, Emma. Karena pada saat itu kamu sedang kerasukan. Jadi gara-gara itu Amanda takut sama aku. Amanda cuma berpikir kalau kamu sebagai ibunya ingin benar-benar menyakiti dia. Makanya dia sampai takut gitu sama kamu. Mas, dia itu anak aku, Mas. Amanda itu seperti tubuh dalam hidupku, Mas. Nggak mungkin aku nyakitin dia. Aku harus kasih penjelasan sama dia, Mas. Emma, jangan sekarang, Emma. Tunggu aku dulu, Emma. Aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu sama Mama. Aku benci Mama. Aku benci. Sudah, Emma ya. Kata-kata Amanda tadi jangan kamu masukin ke dalam hati. Dia bicara seperti itu karena dia masih dalam keadaan trauma dengan yang kemarin. Kamu tenang ya. Aku yakin sebentar lagi dia akan dekat lagi kok sama kamu ya. Tapi yang dibilang Amanda itu memang benar, Mas. Mana ada ibu kandung menyakiti anak kandungnya sendiri. Aku memang ibu yang jahat. Enggak, Emma. Ini semua kan di luar kendali kamu. Itu bukan alasan, Mas. Mau sampai kapan kayak gini? Aku dibenci sama anak aku sendiri. Aku gak sanggup, Mas. Aku mau mati aja. Emma, kamu sabar ya. Dia udah benci sama aku, Mas. Benar-benar benci sama aku. Tante, aku mohon, Tante, lepasin guna-guna itu. Tante, aku mohon. Tante nggak ngerti apa yang kamu omongin. Tante, aku tahu Tante yang lakuin itu sama aku, Tante. Aku gak rela anak aku membenci aku, Tante. Bila perlu, aku akan kasih semua warisan Papa untuk Tante. Asal Tante mau ngelakuin itu, Tante. Lepasin guna-guna itu, Tante. Aku mau. Tante, aku mau. Oke. Lepasin. Tante terima tawaran kamu. Kamu berikan dulu warisan papa kamu ke Tante. Habis itu Tante akan lakukan apa yang kamu mau. Iya, aku akan lakukan apa yang Tante minta. Kamu tuh kasihan loh. Kamu terjebak dalam satu misteri. Konflik keluarga berujung yang... Ikhlasin aja deh, Bu. Ikhlasin aja deh. Ikhlasin semuanya dan lepasin semuanya. Dan itu akan lepas. Saya jamin 100% ketika kamu sudah melupakan semuanya.
menjadi pribadi yang udahlah terserahlah. Rezeki Akhirnya datang sendiri. tiba-tiba tuh ya arwahnya itu udah nggak mau masuk lagi loh ke kamu. Karena kamu udah bersifat terserah lu mau masuk aja. Sosok makhluk halus atau arwah itu memanfaatkan satu kebencian. Bukan kebencian, satu ini apa? Karena dengan adanya percikan itu, dan itu akan menyulut semuanya gitu. Ini surat warisan bagian Bapak. Dan udah nggak ada lagi tersisa di aku. Akhirnya aku bisa dapat juga apa yang aku mau selama ini. Berarti sekarang Tante bisa ngelepasin guna-guna itu dari tubuh aku, Tan. Sayang, tapi bukan Tante yang kirim guna-guna itu ke kamu. Gimana Tante bisa ngelepasin dari badan kamu? Tapi Tante kemarin bilang mau... Salah sendiri, siapa suruh kamu percaya sama Tante? Tante, berarti Tante bohongin aku. Tante tega banget sih, Tan. Aku ini ponakan Tante. Sekarang balikin surat warisannya. Memang sudah seharusnya ini jadi milik Tante, bukan milik kamu. Kalau jin itu ada di badan kamu, ya udah. Nikmatin aja, anggap aja itu takdir kamu. Tante jahat banget sama aku. Aku nggak nyangka Tante setega itu sama aku, Tan. Ini monyet apa? Emang ini bukan monyet. Pergi. Pergi kamu dari sini. Tante, aku mohon, Tante. Tante, aku mohon, Tante, lepasin guna-guna itu dari tubuh aku. Tante, aku mohon. Tante bilang pergi dari sini dan jangan pernah ke rumah Tante lagi. Tante, muka Tante. Tante Dewi. Ya Allah, aku sudah lama meninggalkanmu, jauh dari dirimu, sehingga aku mudah diguna-guna. Ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala syiratin mustaqim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Astaga, HP kebakaran, rumahku, surat-suratku, harta berhargaku. Ya ampun. Ya Allah. Surat-suratku, perhiasanku. Kebakaran! 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 Pak, itu Bu Dewi Pak di dalam Pak. Kita tolong Bu Dewi Pak. Ayo Pak. Tolong! Bu Dewi! Bu Dewi! Bu Dewi! Ah! Bu Dewi! Bu Dewi! Ayo kita keluar Bu. Api ini semakin besar Bu. Ayo!
Dapetin nyawa ibu, ayo. Iya, ayo Bu. Cepat Bu. Ayo. Ya, balas. Makanan. Tolong Pak, tolong ambil surat-surat berharga aku Pak. Tolong bantu, tolong bantu ambil perhiasanku. Tolong bantu aku ambil surat-surat berhargaku. Jadi kurangilah kecemasan aja sih. Itu ya, life must goes on kan, harus terus dan terus. Ibu ya, semangat. Saya tahu ikhlas susah, apalagi ini menyakitkan, apalagi berhubungan dengan materi dan orang tua ya. Tapi kalau emang orang tua dari orang tua kita nggak bisa adil sama orang tua kita, saatnya anak-anaknya yang adil untuk orang tua kita sendiri. Andai saja Mama bisa main sama kamu, Nak. Mama ingin sekali lebih dekat dengan kamu. Tapi kamu masih terlalu takut sama Mama. Amanda! Kamu nggak apa-apa, Nak. Nak, kamu nggak apa-apa. Apa yang terluka? Apa yang sakit? Mama jahat. Aku nggak mau sama Mama. Mama jahat. Kamu masih takut sama Mama? Amanda, ini Mama kamu, Nak. Ada apa ini? Ada apa? Mama jahat, Nek. Kaki kamu terluka ya, Nak ya? Ayo ibu obatin yuk. Masuk ke dalam yuk. Nggak perlu, Bu. Luka ini nggak sebanding sama rasa sedih aku, Bu. Sekarang anak aku benci sama aku. Emma, tunggu Emma. Emma, kamu mau kemana Emma? Kenapa kamu bawa koper kayak gini? Aku harus pergi, Mas. Kenapa Emma? Kasihan Amanda, Mas. Dia selalu takut untuk melihat aku. Jadi solusi yang terbaik, aku harus pergi dari rumah ini. Enggak Emma, dengerin aku dulu. Kalau kamu pergi dari rumah ini bukan solusi yang terbaik buat kamu ya. Kamu jangan pergi Emma ya. Aku yakin kok, kamu bisa ngeyakinin hati Amanda lagi. Ya? Iya, Mas, aku tahu. Aku yakin bisa meyakinkan hati Amanda lagi. Tapi kasihan Mas Amanda. Dia selalu ketakutan bila melihat aku. Lebih baik aku harus pergi. Mama meninggalin aku. Mama, jangan tinggalin aku ya. Aku sayang Mama. Aku masih mau tetap sama Mama. Kamu nggak takut sama Mama, Nak? Enggak. Nenek udah kasih tahu kalau dulu Mama jahat sama aku karena Mama lagi sakit. Tapi sekarang Mama udah sembuh. Jadi sekarang aku nggak takut lagi sama Mama. Pasti sekarang Mama udah nggak bakal jahatin aku lagi. Dan kamu nggak benci sama Mama? Enggak. Aku tahu. Pasti Mama sayang banget sama aku. Makanya tadi Mama nolongin aku. Enggak, sayang. Mama nggak akan pergi. Mama nggak akan tinggalin Amanda. Janganlah mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Karena itu hanya akan membawa bencana. Syukurilah yang ada dan jangan pernah menginginkan milik orang lain. Niscaya dengan begitu, hidupmu akan terasa lebih bahagia. Emma, gimana ini?
sepenuhnya bukan salah saya, tapi pihak supplier yang sudah menipu saya, Bu. Terus gimana dengan nasib uang kami? Nanti uang Ibu akan saya kembalikan. Ibu tunggu aja ya. Kita itu udah nggak bisa nunggu ya. Bisa aja kan kamu itu bohong, suruh kita nunggu-nunggu terus kan? Ya, pokoknya kita mau kamu balikin uang kita semua. Lah ya nggak Bapak-Bapak Ibu. Balikin. Saya benar-benar sudah tidak punya uang, Bu. Saya janji saya akan ganti rugi, saya akan bayar. Kami nggak mau tahu, kembalikan uang kami atau kami ambil semua barang-barang yang ada di sini. Udah. Bu, jangan diambil. Jadi barang itu saya. Allah, udah kamu balikin. Saya balikin lagi. Nanti saya akan bayar. Saya nggak mau. Barang-barang kita. Hei, Bu, berhenti. Kembaliin barang-barang kami. Mas, kejar Mas. Udahlah Eva, ikhlasin aja. Iya, Emma, dengerin aku. Ibu kamu benar, yang penting kita selamat, Emma. Ibu, aku ini udah rugi uang. Masa aku harus rugi barang juga sih? Udah, ini ujian untuk kita. Dengerin aku, uang masih bisa kita cari, Emma. Tapi nyawa kamu, ya. Oke, kamu tenang ya. Ayo. Tunggu. Bapak mana? Pak! Buka pintunya, Pak! Pak! Ibu takut ada kenapa-kenapa sama bapak di dalam. Yaudah, sekarang ibu mundur dulu ya sama kamu ya, biar aku dobrak pintunya. Lagi, Mas! Pak! Astagfirullahaladzim. Pak! Pak! Pak, bangun, Pak! Pak! Bangun, Pak! Pak! Bapak maafin, Pak. Maafin Emma, Pak. Maafin Emma. Emma ikhlasin, Emma. Biar Emma aja yang maafin. Mama udah nggak ada, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, jenazahnya Pak Edi sudah siap dimakamkan sekarang. Jadi kami ingin jenazahnya diberangkatkan sekarang, Bu. Enggak. Jangan. Biarin Bapak sama Emma di sini. Nggak mau. Jangan, Pak. Jangan. Emma, sebagai kamu ikhlasin jenazah papa kamu ya. Biar orang-orang di sini bisa segera mengangkatnya, ya. Jangan, Mas. Emma mau sama Bapak. Ikhlasin, Nak. Ini udah kehendak Allah, Nak. Enggak, Bu. Ujian untuk kita, Nak. Mama nggak boleh pergi. Ayo kita angkat sekarang. Jangan dibawa. Emma. Bu. Emma, tunggu dulu, Emma. Emma, tunggu dulu. Kamu kemana, Emma? Aku mau pulang, Mas. Aku mau pulang sekarang. Oke. Kalau kamu pulang sekarang, kita pulang sekarang ya. Oke? Ayo. Kamu tidak akan pernah lepas dari cengkramaanku, Emma. Emma. Kamu kenapa, Emma? Emma, bangun, Emma. Emma. Halo! Emma! Mbak. Lepasin, Mbak. Lepasin, Mbak. Emma, sudah, Pak, sudah. Minggir kali. Emma. Kalian boleh bubar. Emma, kamu lihat aku, Emma. Kamu sadar. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya. Kalian hati-hati pulangnya ya. Iya, Pak. Ayo kita pulang. Tante Debbie! Emma! Tante, 2 kali ya Tante guna-gunain aku, Tan. Terus sekarang apa lagi?
Maksud kamu apa ya, Mak? Udah deh, Tan. Nggak usah pura-pura bego. Aku udah kasih semua bagian Tante, Tan. Sekarang Tante masih kayak gitu sama aku. Tante tega banget. Aku ini ponakan Tante. Kamu jangan asal nuduh. Apa buktinya kalau memang Tante yang guna-gunain kamu? Oke, Tante mau bukti. Kita ke tempat Rukiah aku. Kita tanya di siapa yang akan ngeguna-gunain aku. Itu nggak bisa jadiin bukti. Bisa aja Ustadz kamu itu bohong. Bilang aja Tante takut ya kan? Tante takut kalau Tante ketahuan Tante yang udah guna-gunain aku. Kalau bukan gara-gara aku, Tante udah jadi gembel. Emma, mulut kamu tuh pedes tau nggak? Makanya banyak orang yang guna-gunain kamu. Sudah. Kalian gak usah ribut di sini. Malu kalau sampai ketahuan warga. Emma, ayo kita pergi sekarang. Mas! Emma. Kamu kan tahu sendiri Tante Debbie yang udah guna-gunain aku, Mas. Aku tahu, Emma. Tapi masalah kita nggak punya bukti yang kuat. Mas, Ustadznya Rukiah aku kan udah bilang siapa yang guna-gunain aku, Mas. Kita harus minta tanggung jawab. Emma, dengerin aku. Kalau cuman katanya orang, bukti kita nggak akan kuat, Emma. Emang dia yang sial. Malah nyalain orang. Sudah. Ayo, kita pergi sekarang. Emma. Tante, aku akan balas dendam. Emma, dengerin aku. Tante harus bertanggung jawab atas semuanya. Emma, dengerin aku. Ya, Emma, dengerin aku, Emma. Mas, kamu tuh ngapain sih, Mas, ngalang-ngalangin aku? Aku ini ingin membongkar semua kejahatannya Tante Debbie. Aku ngerti, Emma, tapi masalah kita belum punya bukti yang kuat. Kamu sabar dulu, kamu tenang dulu. Aku nggak mau sampai tante kamu bisa ngubah semuanya ya. Mas, dia tuh udah guna-gunain aku, Mas. Kamu ngerti nggak sih? Aku ngerti, Emma. Kita masih punya banyak waktu untuk membongkar siapa tante kamu. Kita akan cari bukti yang kuat ya. Kamu tenang aja, oke? Pokoknya aku nggak mau tahu. Emma, tapi Emma. Mas, udah ya, Mas. Stop ngalang-ngalangin aku. Aku harus bongkar semua kejahatan dia. Lihat saja, Emma. Aku akan menghancurkanmu. Aku nggak peduli walau kamu itu keponakanku. Biar kamu tahu rasa. Emma. Sakit. Emma. Sakit. Emma, kamu kenapa, Emma? Emma, istighfar, Emma. Sakit. Emma, astagfirullahaladzim. Emma, istighfar, Emma. Emma. Sakit. Emma, istighfar, Emma. Istighfar, nak. Emma, jangan ganggu saya. Pergi kalian. Emma, istighfar, Emma. Pergi kalian. Sadar, Iya, nak. Emma. Ini aku suami kamu, Emma. Emma, kamu istighfar, Emma. Jangan halangi aku. Emma, istighfar, nak. Istighfar, nak. Pergi kalian. Sakit. Hentikan. Hentikan. Mungkin bihi lagi masai awasi angkursi sama wati yang ada. Wala Irfan! Kamu kenapa, Irfan? Tolong! 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 Tuh, Ronda, udah malam nih. Lapar gue. Ada yang minta tolong tuh. Kayaknya suaranya dari rumah Pak Edi tuh. Iya ya. Yuk, kita samperin aja. Ayo, buruan. Ada apa ini, Bu? Bangun, Irfan. Bangun. Ayo dong, Pak, tolong. Bangun, Irfan. Kita serang mereka. Kok jadi ini nih? Bu, ini mah kesurupan, Bu. Siapa kalian? Kalian jangan ikut campur. Kita emang gak berani. Kamu tolong! Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Diam! Panas! Pulang zibra binas malik kita pulang binas.
Ayo kita main. Mama udah bangun. Aduh, Ma, sakit. Mama. Untung belum kejauhan HP ketinggalan. Amanda, ini kamu udah ke Amanda. Amanda? Aduh, lepasin aku. Amanda? Emma, jangan! Astagfirullahaladzim. Amanda, nak, bangun nak. Amanda, ini mama sayang. Amanda? Amanda? Amanda takut, Nek. Amanda takut. Amanda, ini mama sayang. Aku gak mau dipegang sama mama. Mas, ini kenapa sih? Bu! Nenek, usir mama dari sini. Aku gak mau ada mama di sini. Enggak sayang, mama gak nyakitin kamu nak. Aku gak mau dekat sama mama. Emma, kamu pergi dulu, nak. Iya, Emma. Mas. Sebaiknya kita keluar dulu ya. Biarin Amanda sama Mama di sini ya. Mas, dia kenapa ketakutan begitu sama aku, Mas? Iya, aku akan jelasin itu di luar ya. Oke, ayo kita keluar. Udah, kamu pergi aja. Ayo sana. Mama jahat, Dek. Aku takut. Amanda, Mama itu nggak jahat. Mama itu nggak sadar apa yang dia lakukan. Kan ada nenek. Apa? Ini semua gara-gara aku. Iya, Emma. Tapi Mas, Amanda itu anak aku sendiri, anak kandung aku. Nggak mungkin aku ngelakuin itu. Tapi ini kenyataannya, Emma. Karena pada saat itu kamu sedang kerasukan. Jadi gara-gara itu Amanda takut sama aku. Amanda cuma berpikir kalau kamu sebagai ibunya ingin benar-benar menyakiti dia. Makanya dia sampai takut gitu sama kamu. Mas, dia itu anak aku, Mas. Amanda itu seperti tubuh dalam hidupku, Mas. Nggak mungkin aku nyakitin dia. Aku harus kasih penjelasan sama dia, Mas. Emma, jangan sekarang, Emma. Tunggu aku dulu, Emma. Aku gak mau. Aku gak mau ketemu sama mama. Aku benci mama. Aku benci. Sudah, Emma ya. Kata-kata Amanda tadi, jangan kamu masukin ke dalam hati. Dia bicara seperti itu karena dia masih dalam keadaan trauma dengan yang kemarin. Kamu tenang ya. Aku yakin sebentar lagi dia akan dekat lagi kok sama kamu ya. Tapi yang dibilang Amanda itu memang benar, Mas. Mana ada ibu kandung menyakiti anak kandungnya sendiri. Aku memang ibu yang jahat. Enggak, Emma. Ini semua kan di luar kendali kamu. Itu bukan alasan, Mas. Mau sampai kapan kayak gini? Aku dibenci sama anak aku sendiri. Aku gak sanggup, Mas. Aku mau mati aja. Emma, kamu sabar ya. Dia udah benci sama aku, Mas. Benar-benar benci sama aku. Tante, aku mohon. Tante, lepasin guna-guna itu. Tante, aku mohon. Tante nggak ngerti apa yang kamu omongin. Tante, aku tahu Tante yang lakuin itu sama aku, Tante. Aku gak rela anak aku membenci aku, Tante. Bila perlu, aku akan kasih semua warisan Papa untuk Tante. Asal Tante mau ngelakuin itu, Tante. Lepasin guna-guna itu, Tante. Aku mau. Tante, aku mau. Oke. Lepasin. Tante terima tawaran kamu. Kamu berikan dulu warisan papa kamu ke Tante. Habis itu Tante akan lakukan apa yang kamu mau. Iya, aku akan lakukan apa ya Tante minta.
kamu tuh kasihan loh. Kamu terjebak dalam satu misteri. Konflik keluarga berujung yang... Ikhlasin aja deh, Bu. Ikhlasin aja deh. Ikhlasin semuanya dan lepasin semuanya. Dan itu akan lepas. Saya jamin 100% ketika kamu sudah melupakan semuanya. Menjadi pribadi yang udahlah, terserahlah. Akhirnya tiba-tiba tuh ya arwahnya itu udah nggak mau masuk lagi loh ke kamu. Karena kamu udah bersifat terserah lu mau masuk aja. Sosok makhluk halus atau arwah itu memanfaatkan satu kebencian. Bukan kebencian, satu ini apa? Karena dengan adanya percikan itu, dan itu akan menyulut semuanya gitu. Ini surat warisan bagian Bapak. Dan udah nggak ada lagi tersisa di aku. Akhirnya aku bisa dapat juga apa yang aku mau selama ini. Berarti sekarang Tante bisa ngelepasin guna-guna itu dari tubuh aku, Tan. Sayang, tapi bukan Tante yang kirim guna-guna itu ke kamu. Gimana Tante bisa ngelepasin dari badan kamu? Tapi Tante kemarin bilang mau... Salah sendiri, siapa suruh kamu percaya sama Tante? Tante, berarti Tante bohongin aku. Tante tega banget sih, Tan. Aku ini ponakan Tante. Sekarang balikin surat warisannya. Memang sudah seharusnya ini jadi milik Tante, bukan milik kamu. Kalau jin itu ada di badan kamu, ya udah. Nikmatin aja, anggap aja itu takdir kamu. Tante jahat banget sama aku. Aku nggak nyangka Tante setega itu sama aku, Tan. Ini punya apa? Emang ini bukan punya Tante. Pergi. Pergi kamu dari sini. Tante, aku mohon, Tante. Tante, aku mohon, Tante. Lepasin guna-guna itu dari tubuh aku. Tante, aku mohon. Tante bilang pergi dari sini dan jangan pernah ke rumah Tante lagi. Tante, muka Tante. Tante, Dewi. Ya Allah, aku sudah lama meninggalkanmu, jauh dari dirimu, sehingga aku mudah diguna-guna. Ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman